Selamat datang dan makasih banget Bang Muin Bawah Pohon Science. Oke, Mungkin penonton-penonton saya dan teman-teman saya tuh udah pada tahu ya channel YouTube Bawah Pohon Science dan udah tahu juga sama Bang Muin gitu loh. Tapi saya pengen Bang Muin untuk memperkenalkan diri dulu. Bang Muin ini siapa dan alasan kenapa bikin channel YouTube Bawah Pohon Science. Nama saya Abdul Muin Banyal. Teman-teman biasanya panggil saya itu Muin. Ada juga yang panggil Abdul, ada juga yang panggil Banyal. Tapi untuk saat ini banyak yang panggil Muin, jadi I prefer to be called Muin. Jadi, oke. Kemudian kenapa saya buat channel Bawah Pohon Sains? Ini sejarahnya cukup panjang sekali ya, tapi singkatnya itu uh, channel ini awalnya dibangun untuk menurunkan rumus-rumus fisika kan. Karena saya dulu lihat bahwa pembelajaran fisika, khususnya pembuktian rumus-rumus fisika itu sangat jarang di Indonesia kan. Makanya saya buat channel itu awal-awal pembuktian rumus-rumus fisika. Saya menurunkan berbagai macam rumus tuh, termasuk E sama dengan MC kuadrat, persamaan Maxwell, sampai mekanika kuantum seperti persamaan Schrödinger dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa ternyata animo orang untuk belajar fisika kuantum atau fisika pada umumnya itu sangat sedikit. Nah, makanya saya mencoba transisi dari uh, hal-hal yang sifatnya matematis ke yang populer gitu, biar menarik minat-minat ini audiens gitu. Setidaknya mereka tertarik dulu lah sama sains gitu kan. Kemudian kalau mereka sudah tertarik, baru kita ya bombardir mereka dengan hal-hal teknis dalam fisika misalnya gitu. Nah, itu alasan kenapa saya buat channel Bawah Pohon Sains. Bawah Pohon Sains itu komunitas sebenarnya. Jadi ada dulu komunitas saya namanya Bawah Pohon Sains, di mana kita bahas filsafat, cinta, fisika, matematika, dan wanita. Oke, itu dulu. Siap. Nah, ada kayak gitu. Saya tuh sangat suka banget dengan fisika ya. Cuman kebetulan saya bukan fisikawan dan makanya saya senang banget kedatangan Bang Muin yang fisikawan juga dan komunikator sains katakan kayak gitu ya. Soalnya kan saya tuh suka banget baca buku-bukunya KPG gitu kayak dari Carl Sagan atau Stephen Hawking dan sebagainya gitu. Dan sampai akhirnya saya bisa langsung ngobrol langsung dengan Bang Muin gitu loh. Oke, em, mungkin saya akan langsung dengan bertanya suatu hal yang dari dulu itu selalu saya pertanyain gitu loh. Em, Bisakah sesuatu itu secara fisika ya? Bisakah sesuatu itu muncul dari ketiadaan gitu loh? Soalnya kan kita sering mendengar ya bahwa suatu itu nggak mungkin lah muncul dari ketiadaan. Dia tuh mesti ada sebab gitu loh. Dia mesti ada alasan kenapa dia muncul gitu loh. Tapi dalam sains itu sendiri, dalam fisika lebih tepatnya, bisa nggak sih sesuatu itu tiba-tiba muncul gitu loh, out of nothing gitu. Kalau pertanyaan bisakah sesuatu muncul dari ketiadaan, itu untuk menjawabnya tergantung teori fisika mana yang kita gunakan kan. Kalau fisika klasik, ketiadaan itu mengandung arti absennya segala sesuatu, artinya nothing. Jadi kalau fisika klasik bilang ketiadaan itu artinya ketiadaan materi, ketiadaan energi, ketiadaan gaya, ketiadaan ketiadaan medan dan lain sebagainya. Jadi nothing is nothing. Tapi when we talk about quantum physics or quantum mechanics, nothing is nothing anymore. Jadi ketiadaan dalam fisika itu mengandung aktivitas yang sangat dinamis. Jadi misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar apa yang disebut sebagai fluktuasi kuantum kan? Nah, fluktuasi kuantum itu adalah fenomena di mana partikel-partikel virtual itu bisa muncul dan menghilang begitu saja tanpa penyebab yang jelas gitu. Jadi ketika fisikawan mengatakan bahwa the universe begins from nothing, itu mereka merujuk pada aktivitas kuantum tadi. Jadi makanya di dalam fisika ada yang bilang bahwa empty space isn't empty anymore, karena itu ruang kosong itu ada aktivitas yang sangat sangat dinamis di mana partikel-partikel virtual itu bisa muncul dan menghilang gitu. Jadi tergantung teori fisika mana yang kita gunakan. Kalau fisika klasik, ketiadaan is nothing. Kalau fisika kuantum, ketiadaan itu ada sesuatu di situ. So, is it really possible untuk sesuatu dalam quantum realm ya, dalam dunia kuantum itu
untuk sesuatu tuh bisa muncul dari ketiadaan gitu. Tapi kita nggak pakai teori Newtonian ya, tapi kita pakainya kuantum gitu loh. Itu dalam dunia Ya, bisa ya. bisa. Dan itu bukan bukan hanya secara teoritis ataupun matematis kan, tapi eksperimen sudah membuktikan itu Ah, bahwa partikel-partikel virtual itu muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas, tanpa penyebab yang jelas. Makanya seringkali kita mendengar bahwa alam semesta bisa saja muncul dengan sendirinya karena ilmuwan itu menggunakan atau melihat alam semesta itu dalam sistem kuantum yang sangat besar gitu. hmm. Kalau kita tinjau alam semesta sebagai sistem kuantum, itu artinya alam semesta bisa muncul dengan sendirinya tanpa ada penyebab eksternal gitu. Oke, ini menarik banget ya apa yang disampaikan oleh Bang Muin ini. Mungkin saya pernah mendengarnya kurang lebih dari si temannya Richard Dawkins itu siapa sih? Lawrence Krauss ya, yang Aaron Cross. ya A Universe from Nothing gitu loh. So mungkin pertanyaan aku adalah, tapi kan ketika kita baca bukunya, saya jujur saja ya, ketika saya bukunya saya nggak paham, saya nggak bakal paham apa, Eh, saya nggak paham. Tapi kan kritik yang biasanya dilayangkan untuk Lawrence Krauss ketika dia ngomongin soal nothing, a universe from nothing, itu kan nothing di sana betul ya dalam ranah kuantum, tapi itu kan bukan betul-betul nothing gitu loh. Soalnya kan kita tuh mendefinisikan nothing itu sebagai the absence of something gitu loh, sebagai ketiadaan sesuatu. Tapi kan nothing dalam dunia kuantum itu bukan betul-betul nothing loh, masih ada something di sana, ya. Masih ada sesuatu di sana. eh, So, Iya, mungkin pertanyaan saya adalah, berarti kan itu masih something ya, itu bukan betul-betul iya, benar, gitu loh. benar, iya, make So, sense, ya. mungkin mungkin kalau saya adalah seorang theist yang religius, mungkin saya bakal bertanya kayak, terus dari mana that something itu gitu loh, yang kita sebut sebagai nothing itu, itu kenapa dia bisa ada gitu loh. Okay, that is a very interesting question. It is philosophical question and also scientific question. Ya, kita bisa lihat dari dua perspektif tuh. Kalau kita lihat dalam konsep, misalnya dalam kerangka fisika, maka sampai saat ini, kalau kita bertanya pada fisikawan manapun, mereka akan dengan penuh kerendahan hati akan mengakui bahwa mereka tidak tahu ada apa sebelum itu kan. Kayak misalnya orang mengatakan the universe began from nothing. Itu masih ada hukum-hukum fisika di sana kan. Terus pertanyaannya berlanjut lagi. Dari mana hukum-hukum fisika misalnya kan? Nah, itu fisika tidak mampu menjawab tuh. Dan fisikawan dengan penuh kerendahan hati akan mengakui bahwa mereka tidak tahu ada apa sebelum itu. Nah, ya itu saya mungkin melihat pertanyaan ini merujuk kepada hal-hal yang sifatnya itu ya misterius misalnya kan, entitas gaib dan lain sebagainya. Tapi kekosongan itulah yang coba digunakan oleh orang-orang teistik. Nah, saya juga orang-orang beragama juga sebenarnya. Tapi orang-orang beragama untuk memasukkan unsur-unsur Tuhan di situ atau apa istilahnya God of the gap gitu ya. Masukkan Tuhan sebagai penjelasan kenapa bisa seperti itu kan. Sementara ilmuwan beda. Ilmuwan itu cara berpikirnya berbeda seperti orang-orang beragama seperti kita ini kan. Ilmuwan itu ketika ada sebuah fenomena yang belum mampu dijelaskan oleh sains, itu mereka tidak menyerah. Bisa saja mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu, tapi dari ketidaktahuan mereka itu, mereka kemudian tidak menyerah dan mencoba membangun model yang konsisten secara matematis dan bisa membuat prediksi untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, dari model tersebut kemudian dibuatlah eksperimen untuk membuktikan apakah model yang mereka buat atau teori yang mereka cetuskan itu sesuai dengan realitas yang ada atau enggak. Kalau tidak sesuai, mereka akan dengan penuh kerendahan hati sekali lagi untuk mengakui bahwa model mereka salah, gitu kan? Nah, jadi untuk saat ini, kalau kalau Bang Yadi bertanya kepada fisikawan manapun itu, mereka akan jawab dengan penuh kerendahan hati bahwa mereka tidak tahu ada apa sebelum, misalnya fenomena Big Bang kan, ada apa sebelum Big Bang kan? Misalnya Stephen Hawking bilang bahwa alam semesta bisa saja muncul dengan sendirinya tanpa penyebab eksternal kan, makanya dia buat salah satu model fisika yang disebut sebagai no boundary proposal kan, yang diajukan bersama Jim Hartle, dan mereka dari model tersebut tentu saja menggunakan mekanika kuantum ya,
Mereka tinjau alam semesta dalam sistem kuantum yang sangat besar. Dalam bahasa teknisnya mereka menggunakan path integral atau integral lintasan, itu teknis sekali, tapi ya uh, mereka menggunakan itu untuk menghitung segala kemungkinan yang ada kan. Dan pada akhirnya mereka mengakui bahwa alam semesta bisa saja muncul dari ketiadaan gitu, ketiadaan kuantum, tapi ya ujung-ujungnya kembali lagi seperti Bang Yadi bilang tadi, masih ada medan di sana kan, ada aktivitas partikel-partikel virtual muncul dan menghilang di sana. Kemudian ada hukum-hukum fisika misalnya yang mengatur uh, bagaimana partikel virtual tersebut bisa muncul dan menghilang. Kemudian pertanyaan berlanjut, dari mana hukum-hukum fisika itu kan? Itu fisika buntu di situ tuh sampai saat ini kan. Oke. Aku mungkin sekarang bakal beralih ke pertanyaan kayak, betul nggak sih Bang bahwa soalnya kan pemahaman kita adalah, yang kita baca di buku adalah bahwa Big Bang itu sendiri itu kan dikatakan sebagai awal mula alam semesta ya. Tapi saya sering baca juga, ternyata Big Bang itu sebetulnya bukan awal alam semesta gitu loh. Makanya saya lihat tulisan tuh ada bahwa para fisikawan sebetulnya belum memutuskan, belum mengetahui secara pasti apakah semesta itu mempunyai awal atau enggak gitu loh. Jadi saya pengen pastiin dulu nih, apakah Big Bang itu betul-betul awal alam semesta atau itu cuman teori yang menjelaskan evolusi semesta gitu loh. Oke, pertama yang perlu digarisbawahi bahwa fenomena Big Bang itu benar terjadi ya. Perlu ini karena sudah ada bukti eksperimennya kan. Hubble melalui teleskopnya dia mengamati bahwa ternyata galaksi-galaksi kita itu saling menjauh satu sama lain kan. Kemudian ada juga bukti berupa radiasi gelombang latar atau CMB ya, Cosmic Microwave Background. Nah, dari bukti-bukti itu kemudian disimpulkan bahwa fenomena Big Bang memang terjadi gitu. Nah, kalau galaksi-galaksi misalnya saling menjauh satu sama lain, maka ketika kita uh, going back in time, kembali ke masa lalu, kita akan melihat bahwa alam semesta akan mengerucut sampai kepada sebuah titik yang sangat padat dan panas, yang kemudian meledak membentuk semua yang ada di alam semesta saat ini kan. Nah, jadi fenomena Big Bang memang nyata adanya. Tapi mengenai apakah Big Bang itu adalah awal mula terjadinya alam semesta, itu pertanyaan yang sangat menarik, dan saat ini ada teorema yang disebut BGV, yang dicetuskan oleh Arvin Bohr, terus Alan Guth dan Alexander Vilimkin. Jadi teorema BGV ini mengatakan bahwa Big Bang itu bukan awal mula alam semesta, itu kayak semacam ada momen sebelum Big Bang gitu, jadi kayak continue gitu. Tapi teorema BGV ini mengatakan bahwa Big Bang bukanlah awal terjadinya alam semesta itu tuh, ada momen. Tapi dia hanya bilang begini, universe di masa lalu itu harus ada batasan gitu, tidak mungkin dia ada begitu saja. Makanya ini yang paling sering digunakan oleh orang-orang beragama seperti kita ini untuk membuat premis cosmological argument itu sound solid kan. Tapi gini, teorema BGV mengatakan bahwa memang ada permulaan alam semesta. Alam semesta tidak mungkin abadi. Makanya kalau kita kembali ke masa lalu, harus ada momen in time di mana alam semesta bermula kan. Nah, tapi dia tidak bilang secara spesifik apakah momen itu adalah Big Bang atau tidak. Tapi dia hanya bilang bahwa harus ada permulaan terhadap alam semesta gitu. Jadi masih kontroversial juga apakah alam semesta itu bermula dari Big Bang atau tidak. Tapi secara matematis memang Big Bang bukanlah awal mula terjadinya alam semesta gitu. Ya, saya kemudian kalau sorry. Maaf saya potongnya. Saya tadi pengen tegasin perkataan Bang Muin dan sekaligus perkataan para fisikawan juga yang saya tahu bahwa Big Bang itu bukan awal alam semesta ya. Soalnya banyak banget. Benar. Soalnya banyak banget Iya. yang kayak ada awal semesta itu kan bermula, semesta itu kan berawal gitu loh. Semesta mempunyai awal. Mereka kayak pengen banget kalau semesta tuh bermula, soalnya mereka pengen ngasih argumen kan kayak tadi kalam cosmological argument itu. Iya, tapi gini, kalau misalnya kita pakai itu kan kalau kita lihat model-model alam semesta yang lain, misalnya Eternal Universe kan, alam semesta abadi, salah satu penggagasnya itu Stan Carroll,
Dia mengatakan dengan menggunakan persamaan Schrödinger kan. Jadi ada di fisika kuantum itu ada yang disebut sebagai persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu mengandung salah satu properti matematis yang kita sebut sebagai fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang ini itu bisa berevolusi seiring dengan berjalannya waktu dari tak hingga ke plus tak hingga. Jadi persamaan Schrödinger itu memungkinkan waktu berjalan dari minus tak hingga ke plus tak hingga ke masa depan kan yang sangat jauh. Jadi kalau kita gunakan persamaan Schrödinger, maka alam semesta itu bisa berawal dari minus tak hingga menuju ke plus tak hingga. Jadi dia abadi gitu, ada begitu saja gitu. Mungkin nanti di pertengahan mungkin ada peristiwa berikutnya yang kita sebut sebagai Big Bang. Kemudian setelah inflasi, teori relativitas umum mengambil alih menjelaskan semua yang ada. Tapi yang jelas kalau berdasarkan eternal universe, alam semesta ada begitu saja. Dia abadi gitu. So, Ah, saya nangkapnya gini, saya pengen mastiin, apakah itu berarti bahwa infinity itu mungkin saja ada ya? Maksudnya infinity itu bukan suatu kemustahilan gitu loh, tapi dia iya, mungkin aja ada gitu loh. iya mungkin aja dalam ranah kuantum kan seperti itu secara matematis ya. Kita nggak bilang secara eksperimen, tapi untuk saat ini model alam semesta eternal universe mengizinkan itu bahwa alam semesta bisa bermula dari minus tak hingga ke plus tak hingga gitu. Oke. Oke, Bang. Tadi kan kita udah ngomongin soal kuantum mekanik juga. Tapi kan setahu saya bahwa uh, bahkan ada beberapa fisikawan kayak Roger Penrose yang dia kayak nggak terlalu ini ya sama mekanika kuantum gitu. Bahkan Einstein sendiri kayak meskipun dia sangat mempunyai peranan penting sama mekanika kuantum, tapi dia tuh kayaknya kurang suka deh dia sama mekanika kuantum. Makanya dia bilang Tuhan itu tidak bermain dadu gitu loh. Nah, pertanyaan saya kan Ya, sampai sekarang itu koreksi kalau saya salah ya, tapi abang yang fisikawan yang beritahu gitu loh. Tapi kan kuantum mekanik itu sendiri dia tuh nggak kompatibel ya dengan relativitas umum Einstein gitu loh. ya. So, mu- dapatkah kita, mungkin aku bertanya kayak gini gitu loh. Dapatkah kita meyakini mekanika kuantum gitu loh? Kenapa kita bisa yakin sama mekanika kuantum itu? Kenapa kita yakin pada mekanika kuantum? Kita berbicara saat ini kan berkat mekanika kuantum kan. Ah, Ada fenomena superposisi, ada dualitas gelombang partikel yang terutama fenomena superposisi gitu kan. Itu yang bermanfaat untuk teknologi seperti apa transistor dan lain sebagainya kan. Transistor yang digunakan oleh banyak komputer kan. Nah, fenomena itu kan semua semua itu berawal dari basicnya itu dari quantum mechanics kan. Jadi kenapa kita meyakini itu? Karena sampai saat ini banyak fenomena yang ada dalam dunia kuantum yang memang sudah nyata dan bisa di convert atau bisa digunakan untuk membuat alat-alat teknologi yang advance gitu, yang bisa kita gunakan sampai saat ini, handphone, telepon dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita yakin ya? Karena memang faktanya sudah ada. karena model Mengenai, itu bekerja ya. Karena iya model iya itu bekerja, bekerja. bekerja. Dan mengenai kenapa dia, maksudnya fisikawan saat ini kan mereka berusaha untuk menggabungkan teori relativitas umum dengan mekanika kuantum kan. Dan itu perjalanan panjang itu yang pertama kali dicetuskan oleh Einstein sebenarnya, teori medan terpadu istilahnya kan. Artinya dia mau menggabungkan gravitasi dengan kuantum yang sampai saat ini masih belum belum juga digabungkannya. Ada beberapa kandidat seperti teori string, kemudian teori M, terus ada lagi teori of apalah. Pokoknya banyaklah teori-teori kandidat-kandidatnya itu. Tapi kan itu hanya model matematis yang konsisten kan. Tapi belum ada eksperimen yang membuktikan itu gitu. Sampai Stephen Hawking merumuskan teori of everything, bahwa mau merumuskan teori of everything juga kan. Buku populernya juga tuh. Tapi kan semua sebatas teori saja gitu. Jadi memang teori relativitas umum itu memang sangat bagus menjelaskan tentang fenomena dunia makroskopik, ya kan? Tapi ketika dia masuk ke ranah mikroskopik, dunia partikel itu tidak lagi berlaku tuh. Makanya quantum physics mengambil peran di situ. Makanya ketika kita bicara tentang fenomena Big Bang, apa yang terjadi sebelum Big Bang, itu teori relativitas hancur tuh. Karena dia tidak dirancang untuk menjelaskan fenomena yang sifatnya itu singularitas. Maksudnya kan
kalau sesuatu itu mampat, ya kan, padat dan panas, itu gravitasinya itu menuju tak hingga kan, relativitas umum tidak mampu menjangkau itu. Makanya kita butuhkan sebuah teori baru yang kita sebut sebagai kuantum mekanik. Nah, kuantum mekanik kemudian dicoba untuk dipadukan dengan teori relativitas umum untuk menjelaskan fenomena itu yang saat ini ya masih dalam perkembangan sebenarnya. Nah, menurut Abang, apakah di masa depan kita tuh akan mampu gitu loh untuk menemukan, let's say ada yang bilang string theory itu atau quantum gravity itu, bahwa ada satu teori yang mampu menjelaskan dunia besar dan dunia kecil gitu loh. Soalnya kan sekarang kita cuman kayak, nih untuk dunia ini kita pakainya relatif umum gitu loh. Untuk dunia ini kita pakainya quantum mechanics gitu loh. Untuk yang lain kita pakai teori yang lain gitu. But akankah, nih Abang, apakah optimis atau pesimis nih sebagai fisikawan? Apakah di masa depan kita akan menemukan sebuah ultimate theory yang mampu menjelaskan segala hal gitu loh? I think maybe Betul. the theory of everything itu gitu loh. Ya, saya klarifikasi dulu ya. Saya juga bukan dikatakan fisikawan juga ya, karena saya uh, pendidikan fisika S2 saya, S1 saya fisika teori, tapi ya jadi kalau dibilang fisikawan ya enggak juga ya, kecuali saya ambil theoretical physics baru saya pede menyebut saya diri saya fisikawan gitu. Tapi ya peminat fisika saat ini kan, karena saya ambil pendidikan fisika. Nah, uh, pertanyaan soal optimisme saya terhadap apakah kita bisa merumuskan sebuah teori yang bisa menjelaskan segalanya yang ada, ya saya optimis sekali karena saat ini kan fisikawan sudah membangun teorinya kan, yang setidaknya konsisten secara matematis gitu. Dan itu adalah teori string. Teori string itu kan terbukti secara matematis. Problemnya itu ya belum ada eksperimen yang membuktikan itu. Nah, tentu saja Roger Penrose itu salah satu fisikawan yang sangat tidak setuju dengan teori string ya, karena dia bilang teori string itu kita butuh energi yang sangat super tinggi untuk sangat besar sekali untuk melakukan eksperimen membuktikan keberadaan ini, dan dia bergantung pada ekstra dimensi yang lebih tinggi gitu, dan itu bagi Roger Penrose itu agak tidak kompatibel dengan kemajuan kita saat ini. Tapi intinya adalah kita punya teori yang konsisten secara matematik. Nah, masalahnya tinggal kita bagaimana caranya untuk membuktikan teori yang ada melalui eksperimen. Itu saja sih. Karena kan fisikawan sudah membangun teori, ada teori M, terus teori string, dan ada beberapa teori lain saya sudah lupa. Em, itu orang kan udah mengeluarkan biaya yang sangat gede ya untuk misalnya mereka bangun Large Hadron Collider itu ya. Em, tapi seberapa gede sih yang butuh kita alokasikan untuk membuktikan teori string gitu loh. Soalnya kan ya itu kan permasalahannya ya, teori string itu saya menonton debatnya si itu siapa, Roger Penrose sama Michio Kaku misalkan, atau uh, Hmm. Brian Greene itu. I Hmm. mean, ya masalahnya kan kita tuh nggak bisa membuktikan ini gitu loh, nggak bisa melakukan eksperimen untuk teori string ini ya. Ya, memang katanya ya, model matematisnya itu sangat elegan, sangat indah, but we cannot have, kita nggak punya eksperimennya aja gitu loh untuk Hmm. membuktikan ini gitu. Ya, teori string itu kan yang sekarang yang digembor-gemborkan oleh Michio Kaku sama Nah, Brian Greene kan. Kemudian ditantang oleh Brian Nobel Roger Penrose gitu. Um, Sabien tuh, satu ya, lagi. bagi saya sih dana yang kita butuhkan itu besar sekali ya. Makanya orang-orang juga malas kalau bahas teori itu kan. Saya kira ya untuk ilmu pengetahuan harusnya kita bisa berinvestasi sih. Cuman kan tergantung pemangku kebijakan juga kan. Kita saintis kalau ada dana ya kita bisa lakukan apa saja sesuai dengan ini kan, yang sesuai koridor sains ya. Tapi lagi-lagi uh, apa namanya, kebebasan kita itu istilahnya dibatasi oleh orang-orang yang punya kebijakan lebih tinggi daripada kita kan. Kalau ada politisi yang bisa menghasilkan, memberikan kita dana, mensupport kita ya, why not gitu. Jadi Oke, masalah-masalah dana juga sebenarnya sih ya. sebenarnya. Em, oke, saya akan kembali ke topik yang mungkin lebih filosofikal ya. Saya sebetulnya di channel saya tuh lebih suka membahas filsafat untuk sekarang-sekarang. Mungkin saya akan hubungin ke science. Saya pengen tanya pendapatnya Bang Muin. Apakah sains itu sendiri mampu menjelaskan segala hal gitu? Atau
ada batasan dari sains. Maksudnya ada loh beberapa ranah yang dia ini selamanya tidak bisa dijelaskan oleh sains gitu loh. Bagaimana pendapat Bang Muin mengenai itu? Well, pertanyaan sangat menarik. Pertama, sains itu terbatas memang. Kita harus akui itu. Sains itu kita tidak bisa mengklaim bahwa sains bisa menjelaskan segala yang ada di alam semesta ini. Itu impossible. Sains itu punya keterbatasan. Tetapi di tengah keterbatasan itu dia terus maju, membangun model, membuat teori, melakukan eksperimen untuk mencapai kebenaran gitu. Um, tapi ada hal-hal lain yang memang tidak bisa dijelaskan oleh sains, semacam fenomena sebelum Big Bang. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Itulah yang kemudian digunakan oleh orang-orang beragama seperti kita ini untuk memasukkan unsur-unsur gaib seperti Tuhan ke dalam situ kan. Makanya muncul argumen ini, cosmological argument pertama itu digagas mungkin oleh Pak Aristoteles kali ya, yang dia mengamati kehidupan sehari-hari, kemudian melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu saling terhubung gitu. A terjadi karena B, B terjadi karena C, dan lain sebagainya. Sampai kepada sebuah titik di mana ada satu penyebab yang tidak disebabkan lagi oleh hal lain gitu. Dan Aristoteles menganggap itu sebagai Tuhan. Itu dasarnya cosmological argument yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas dalam merumuskan lima pilar ya, lima pilar Lima jalan, uh, lima jalan argumen Aquinas. ya, argumen lima argumen pembuktian Tuhan gitu. Salah satunya itu adalah argumen from causation kan, segala sesuatu yang ada punya sebab, segala akibat mesti dipicu oleh sebab gitu, dan sebab itu sudah pasti Tuhan menurut Thomas Aquinas. Tapi kan saya sudah menjawab bagaimana nih? Ujung-ujungnya sudah masuk ke ranah Tuhan. Tapi kan problemnya itu premis pertamanya kan, segala sesuatu yang ada itu punya sebab gitu. Kalau kita buat premis segala sesuatu yang ada punya sebab, lalu yang menyebabkan Tuhan siapa? Itu kan logik kan? Secara logik kan seperti itu. Kita bebas bertanya seperti itu. Kita bilang buat premis segala sesuatu yang ada punya sebab. Kemudian ketika orang bertanya, terus yang menyebabkan Tuhan siapa? Kita lalu membuat pengecualian terhadap Tuhan. Tuhan itu adalah entitas yang timeless, spaceless, immaterial, dan powerful. Iya kan? Kita buat pengecualian tuh. Itu sama saja dengan kita buat aturan untuk melanggarnya sendiri kan. Premis pertama itu. Nah, kemudian argumen kosmologi ini kemudian dikembangkan juga oleh William Craig kalau nggak salah ya, yang Yes. dia punya argumen lebih sedikit modern ya. Dia bilang bahwa everything that begins to exist has a cause. The universe began to exist, therefore the universe has a cause gitu. Problem utamanya kan, oke lah kita secara naluri ya mungkin kita mengakui bahwa ya alam semesta punya sebab, oke lah. Tapi argumen tersebut itu tidak, maksudnya dia mengakui bahwa ada penyebabnya itu sudah pasti Tuhan kan, tapi dia tidak bilang Tuhan yang mana kan. Sementara kita tahu bahwa ada 4.200 lebih agama yang ada di dunia ini gitu. Terus Tuhan yang mana yang dia maksud dia menciptakan alam semesta itu? Semua Tuhan, oke lah kita reduksi 4.200 agama menjadi lima agama besar yang ada di dunia saat ini ya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan apa lagi ya? Konghucu kalau nggak salah. Nah, di antara 5 agama itu, Tuhan mana yang menciptakan alam semesta tuh? Tuhan orang Yahudi kah? Oh, Islam, Yahudi, Kristen itu sama. Tapi kan ada namanya lu juga Tuhan Yesus kan? Apakah Tuhan Yesus? Kemudian Tuhan Allah? Apakah Tuhan Yahweh. apa Buddha? Ya Yahweh? Apakah? Pokoknya itulah. Tuhan yang mana yang dimaksud? Terus itu kayak lompat God of the Gap juga nggak sih? Kayak ada fenomena yang belum bisa dijelaskan oleh sains, langsung kita masukkan unsur Tuhan di dalam situ. Padahal penyebabnya itu bisa saja hukum-hukum alam yang ada ataupun fenomena yang lain. Kita hanya belum bisa mengetahuinya saja dengan keterbatasan ilmu pengetahuan kita saat ini. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kemungkinan besar kita bisa tahu tuh apa penyebab segala, maksudnya apa penyebab alam semesta gitu. Fenomena yang terjadi sebelum Big Bang gitu. Kalau kita sudah punya teori yang kompatibel, mungkin saja kita bisa, kalau optimis ya, kita bisa menggabungkan gravitasi dengan mekanika kuantum, maka kita bisa menjelaskan segalanya tuh tanpa harus ada penyebab eksternal. Mungkin pertanyaan paling filosofikalnya itu,
dari mana muncul theory of everything itu? Ya, itu fisika buntu lagi tuh. Iya. Atau Jadi, yes, mungkin setelah kita mempunyai the theory of everything itu, kita mungkin bisa menjelaskan cosmological constant gitu. Kenapa apa yang disebut sebagai fine tuning gitu loh. oh Kenapa ya, fine kita tuning. kita tuh sangat-sangat tepat banget gitu. Tapi balik lagi Pak, betul kata Bang Muin gitu loh. Meskipun kita udah punya satu teori yang mampu menjelaskan itu dengan memuaskan, kita tuh masih akan bisa untuk mempertanyakan ya dari mana the theory of Iya, everything itu gitu. iya, iya, iya. Tapi menarik juga fine tuning argumen tadi bahwa segala sesuatu diciptakan dengan presisi kan. Sedikit saja konstanta itu berubah, maka kehidupan tidak mungkin ini eh, terjadi sebagaimana mestinya kan yang kita alami saat ini gitu. Itu salah satu argumen mungkin bagi saya argumen terkuat untuk membuktikan eksistensi Tuhan ya. Tapi argumen itu sendiri juga punya kelemahan-kelemahan. Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks misalnya multiverse, alam semesta kita mungkin saja salah satu dari sekian alam semesta yang ada kan. Jadi we just happen to have this kind of the universe with its law of physics gitu. Tapi bisa saja ada alam semesta di mana hukum-hukum fisikanya sangat berbeda jauh. Gitu. Kemudian kenapa Tuhan harus bergantung pada fine tuning misalnya kan? Dia bisa saja menciptakan alam semesta semau dia tanpa harus mengikuti ini kan presisi begitu. Ya tapi ada juga orang yang berdalih bahwa ya Tuhan melakukan itu untuk menunjukkan keagungannya kan, atau jadi tanda-tanda bagi manusia untuk berpikir lah istilahnya. Tapi kan sebagus uh, kalau kita lihat dari kekuasaan, maksudnya kemahakuasaan Tuhan ya, harusnya Tuhan tidak bergantung pada hal-hal seperti itu. Dia bisa menciptakan alam semesta di mana konstanta gravitasi maupun misalnya hukum Coulomb dan lain sebagainya itu sangat berbeda sekali kan. Tapi kehidupan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa dia harus bergantung sama hukum-hukum seperti itu? Justru dengan kita mengandaikan fine tuning itu dan mempostulatkan Tuhan di balik itu, justru itu mengimplikasikan bahwa Tuhan itu dibatasi kan oleh alam gitu. Tuhan Iya, benar. itu tidak punya kebebasan untuk bisa menciptakan manusia kecuali dengan settingan cosmological constant seperti ini gitu loh. Iya, Uh, iya. saya paling suka jawaban yang itu sih ketimbang yang multipus gitu ya. Soalnya kan untuk yang multi semesta. Nah, oke, kita sedikit ngomongin multi semesta ya. Jadi kan setahu saya, multi semesta itu kan adalah salah satu prediksi dari mekanika kuantum ya. Jadi salah satu teori saintifik itu dia mesti punya kemampuan untuk memprediksi sesuatu gitu. Dan prediksi dari mekanika kuantum itu adalah multipus atau multi semesta. But uh, mungkin saya pengen tanya sama Bang Muin, kayak apakah Abang percaya bahwa yes, there are multi ada semesta-semesta lain gitu loh. Dan kalau percaya dan ada, untuk saat ini, adakah bukti terbaik yang bisa kita lihat atau kita observasi secara direct ataupun indirect untuk membuktikan bahwa ada nih semesta-semesta lain di luar sana gitu loh. Gimana Bang? Oke. Oke, jadi mengenai multiverse ya, itu sebenarnya lahir dari mekanika kuantum, lagi-lagi dari persamaan Schrödinger. Jadi pernah dengar kucing Ya, Schrödinger gak yang kucing mati sekaligus hidup yes. itu kan? Itu sebenarnya interpretasi dari Hugh Everett terhadap kondisi superposisi dari kucing mati sekaligus hidup kan. Jadi ketika kita taruh kucing dalam box, terus kita tutup boxnya, uh, ada dalam box itu ada bahan radioaktif dan lain sebagainya kan. Ketika bahan radioaktifnya pecah, kucingnya mati, uh, dan ya maksudnya kucing mati, uh, tapi kalau bahan radioaktifnya tidak pecah, ya kucing hidup gitu. Tapi selama kita tutup boxnya, we have absolutely no idea what's going on inside the box, right? Jadi kita tidak tahu tuh sampai kita open boxnya. Jadi di dalam box kucing itu mengalami keadaan superposisi, yakni hidup sekaligus mati kan. Nah, kucing mati, maksudnya ketika kita buka box, ternyata kita temukan bahwa kucing itu hidup. Lalu, di mana peluang kucing itu mati kan? Kan sebelum kita buka box, artinya box dalam keadaan tertutup,
kucing itu berada dalam dua keadaan, 50% mati, 50% hidup gitu. Ketika kita buka box, kita menemukan bahwa kucing itu hidup. Nah, lalu kemana peluang 50% kucing mati tadi? Nah, itulah yang kemudian diinterpretasikan bebas oleh banyak orang bahwa kesadaran lah yang menentukan realitas, ataupun misalnya dalam kasus Copenhagen Interpretation, dia bilang bahwa itu kucing ya berada dalam dua keadaan sebelum dia mati. Tapi setelah dia mati, keadaannya itu menjadi spesifik. Tapi ada interpretasi lain, yaitu mengenai World Interpretation Theory, yang digagas oleh Hugh Everett gitu untuk tesis PhD-nya. Dia mengatakan bahwa ketika as soon as the box is open, the universe is going to be split into two different realities. Ya? Jadi di realitas kita menemukan bahwa kucing itu hidup, namun di realitas lain ternyata kita menemukan bahwa kucing itu mati. Nah, ya. Namun mengenai apakah multiverse itu eksis atau enggak, ya we have no clue gitu. Kita belum punya eksperimen yang membuktikan itu. Teori multiverse itu muncul karena interpretasi terhadap kolapsnya fungsi gelombang tadi dari mekanika kuantum gitu. Jadi kenapa bisa muncul itu? Karena ketika box dibuka, keadaan kucing itu jadi terdefinisi kan? Jadi terdefinisi. Jadi kita hanya menemukan bahwa kucing itu hidup. Sementara peluang kucing mati itu jadi zero gitu. Semua berubah jadi 100% kucing hidup. Nah, itulah yang coba ditafsirkan oleh Hugh Everett terhadap kolapsnya fungsi gelombang gitu. Jadi kucing itu hidup di realitas kita ketika dibuka boxnya. Ketika kita buka boxnya itu yang kita sebut sebagai kolapsnya fungsi gelombang itu. Fungsi gelombang runtuh ketika kita memilih untuk mengobservasi sebuah sistem kuantum gitu. Observasi itu tidak harus berupa manusia di sana gitu, tetapi bisa berupa interaksi antara partikel dengan device ataupun interaksi antara partikel dengan partikel itu sendiri. Sebenarnya kucing Schrödinger itu menggambarkan keadaan partikel sebenarnya kan, bukan itu Gedanken eksperimen dalam bahasa Jerman kalau nggak salah ya. Nah, Gedanken eksperimen untuk membuktikan, untuk memvisualisasikan bagaimana kondisi dalam dunia partikel gitu. Jadi pertanyaan mengenai apakah multiverse itu eksis dan kita bisa atau melakukan observasi eksperimen untuk membuktikan itu, ya sampai saat ini belum ada eksperimen yang membuktikan itu kan. Pertanyaan filosofikalnya, kalau ada multiverse ya, ada multiverse artinya ada diri kita di semesta lain kan, yang mungkin saja berbeda gitu kan. Terus kenapa kita nggak punya akses untuk bisa berkomunikasi dengan mereka kan? Sampai saat ini kan belum ada kan. Ada juga grandfather paradox kan, yang ketika kita kembali ke masa lalu kemudian kita bunuh kakek kita, apa yang terjadi pada masa depan misalnya kan. Kalau misalnya kita berhasil membunuh kakek kita, otomatis kita tidak lahir dong, ya kan? Nah, terus siapa yang kembali ke masa lalu itu kalau kita tidak lahir gitu? Itu namanya kan grandfather paradox. Tapi grandfather paradox itu diatasi dengan teori multiverse tadi. Jadi ketika kita kembali ke masa lalu, sebenarnya masa lalu yang kita datangi itu bukan masa lalu kita gitu, tapi masa lalu di universe yang lain gitu, yang mirip dengan kita. Iya. Itu seperti jawaban Michio Kaku ya. Jadi ketika kita balik lagi ke masa lalu untuk membunuh kakek kita tuh sebetulnya membunuh kakek kita yang lain gitu loh. Bukan lain gitu ya, betul. Iya. Iya. Itu digunakan untuk menghindari ini kan. Paradoks itu. Iya, paradoks itu. Oke, Bang, ini sangat banget ya. Ketika kita ngomongin mekanika kuantum, kita ngomongin multi semesta, ini kan kesannya betul-betul kayak goib banget gitu loh. Ini kesannya kayak mistis banget gitu loh. But it is science ya. Makanya aku tuh nggak heran lah kenapa banyak orang di Indonesia, bahkan ada S3 ITB kalau nggak salah yang ahli fisika itu yang menjustifikasi ilmu goib dengan menggunakan fisika, lebih tepatnya mekanika kuantum gitu loh. Saya ya banyak lah orang Indonesia yang termakan ini gitu loh, bahwa nih lihat nih, ilmu fisika, utamanya mekanika kuantum, ini nih sedang uncovering ilmu goib gitu. Nah, ini saya jadi ingat ini Bang.
dalam mekanika kuantum itu kan ada yang disebut sebagai double slit eksperimen ya, celah ganda eksperimen itu. Itu kan intinya kayak ditafsirkan oleh para ahli New Age ini atau dukun yang modern ini, saya bilangnya dukun modern aja ya, New Age itu sebagai bahwa nih pikiran kita itu tuh bisa mempengaruhi alam di sekitar kita gitu loh. Sampai mereka berpikir bahwa, nah inilah law of attraction nih. Jika kita berpikir positif, maka alam tuh akan balik positif sama kita gitu loh. Dengan menggunakan mekanika kuantum itu, yaitu yang double slit eksperimen itu, bahwa kita nih cuma bayangin doang bahwa semesta itu baik, therefore semesta itu akan baik gitu. Karena pikiran kita itu mempengaruhi semesta. Nah, ini gimana nih Bang Muin menanggapi fenomena ini, Bang? Iya, itu kan pernah ada video saya dan salah satu senior saya di bawah pohon yang mendipang S3 Fisika ITB itu. Um, itu terlalu berlebihan sih menurutku kalau kalau kita sudah bawa fisika untuk menjelaskan hal-hal gaib ya. Karena dua dua hal ini kan punya metodologi yang sangat beda kan. Yang satu basis keyakinan, yang satu basis eksperimen gitu kan. Dan sampai sejauh ini tidak ada satu pun eksperimen yang bisa membuktikan bahwa misalnya hantu itu tidak ada ataupun hantu itu ada. Sains tidak punya tools untuk bisa membuktikan keberadaan hantu dan sains juga tidak punya tool untuk bisa membuktikan hantu itu tidak ada, gitu kan? Sama-sama imbang kan? Tapi ketika fenomena-fenomena gaib ini dicoba oleh orang-orang untuk menjelaskan itu dalam konteks sains, sudah pasti itu halusinasi gitu. Mereka hanya berhalusinasi karena kita bisa bantah dengan mudah. Misalnya fenomena santet. Santet itu bagaimana cara kerjanya santet sih? Mengirim energi ke tubuh seseorang. Itu secara fisika saja sudah tidak masuk akal kan? Bertentangan dengan teori relativitas khusus, E sama dengan MC kuadrat kan? Kita butuh energi yang sangat terhingga untuk mengubah massa menjadi pure energi gitu. Dan ketika itu diubah menjadi pure energi, hancurlah kota yang kita tempati gitu kan, karena energinya sangat besar kan. E sama dengan MC kuadrat. Ya, itu kan sesimpel itu kan. Terus mengenai pertanyaan apa tadi, mekanik kuantum di double slit eksperimen kan, pikiran bisa mempengaruhi realitas gitu. Kalau itu coba pikirkan bagaimana mengatasi kemiskinan ini. Kemiskinan bisa hilang gak nih? Atau bagaimana kita berpikir jadi gubernur DKI Jakarta? Bisa nggak kita jadi gubernur DKI Jakarta dengan hanya memvisualisasikan itu ke dalam pikiran di dalam pikiran kita? Bisa nggak? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa suara kita dalam pemilihan mungkin tidak mencapai 1, berapa% gitu kan? Nah, mungkin karena pikiran kita seperti itu ya makanya jadi realitas kan? Mungkin saja. Tapi dalam fisika kuantum tidak ada hal seperti itu. Itu kan interpretasi bebas terhadap kolapsnya fungsi gelombang tadi kan, fungsi gelombang dari persamaan Schrödinger. Bahwa ketika fungsi gelombangnya itu kolaps, artinya partikel ketika diamati, itu kan kucing mati sekaligus hidup itu sebenarnya representasi dari kondisi partikel tadi yang bersifat gelombang sekaligus partikel kan. Nah, ketika partikel itu diobservasi atau dilakukan pengukuran, maka keadaannya itu mulai terdefinisi. Dia tidak berubah jadi gelombang lagi, gitu. Kan sifat dualitas partikel itu kan menunjukkan bahwa partikel bisa bersifat gelombang sekaligus partikel ya secara fisik kan. Artinya ketika partikel atau elektron misalnya ditembakkan melalui double slit eksperimen, kemudian kita letakkan detektor di situ, sifat sifat gelombang dari elektron tersebut jadi hilang, yang ada hanya keadaan terdefinisinya gitu, keadaan partikelnya gitu. Namun ketika kita keluarkan device atau alat pengukuran untuk mengukur kondisi partikel, ketika elektron melewati dua celah, dia membentuk pola interferensi seperti gelombang, seperti khasnya gelombang gitu, sifat gelombangnya partikel. Nah, ketika kita taruh alat di situ ya sifat gelombangnya jadi hilang, ada hanya keadaan terdefinisi. Makanya di belakang layar ini itu tidak menunjukkan pola interferensi seperti gelombang. Tapi yang perlu kita catat bahwa fenomena tersebut terjadi bukan karena ada manusia yang mengamati keadaan tersebut, tetapi
fenomena tersebut terjadi karena interaksi antara alat dengan partikelnya ataupun partikel dengan partikel itu sendiri. Jadi tidak memerlukan pengamat sadar di situ. Oh, Jadi statement yang mengatakan bahwa pikiran kita bisa menentukan realitas itu doesn't make sense in quantum world gitu. so it has nothing to do with human consciousness, Consciousness. tapi justru sama device itu ya, bukan kesadaran itu. Iya, iya. Tidak membutuhkan kesadaran. Dia bisa berinteraksi dengan kolapsnya fungsi gelombang itu disebabkan karena interaksi antara partikel dengan device ataupun interaksi antara partikel dengan partikel itu sendiri. Itulah kenapa kita tidak bisa melihat fenomena kuantum dalam dunia makroskopik kan? Karena semakin besar objek, semakin hilang fungsi gelombangnya, semakin hilang sifat gelombangnya gitu. Hmm. Oh, oke. Kita ini sebenarnya punya fungsi gelombang masing-masing nih. Semua yang ada di alam semesta itu punya fungsi gelombang gitu. Pertanyaannya, kenapa fungsi gelombang itu tidak bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari? Ya karena itu semakin besar objeknya, semakin hilang fungsi gelombangnya gitu. Semakin tereduksi. Itu yang namanya quantum decoherence gitu. Nih, saya jujur aja ya, Indonesia ini kayaknya perlu dibanyakin orang kayak Bang Muin. Soalnya, soalnya sekarang tuh kayak mistis, ilmu gaib kayak gitu, ini tuh hadir dalam muka yang berbeda gitu. Kalau dulu mungkin mereka tuh ada dalam bentuk tahayul atau perimbun dan sebagainya. Tetapi di zaman sekarang, mereka tuh ada dalam bentuk science gitu. Lebih tepatnya pseudoscience. Ya, misalnya quantum tunneling. Mungkin orang-orang menganggap bahwa hantu itu eksis karena Yes. ada fenomena dalam kuantum yang disebut quantum tunneling, di mana partikel, sebuah partikel, misalnya elektron, itu bisa menembus dinding penghalang tanpa harus merusaknya gitu kan. Kalau dalam fisika klasik, ketika kita ingin melempar bola, misalnya kita punya dinding, terus kita ingin lempar bola ke dinding sebelahnya, ke bagian sebelah dinding, yang bisa kita lakukan adalah melempar ke atas terus jatuh ke sebelahnya kan, ataupun melempar bola dengan gaya atau energi yang sangat besar sehingga uh, bola tersebut bisa menghancurkan tembok kan. Itu secara klasik gitu. Yes. Tapi dalam dunia kuantum, partikel atau bola itu bisa menembus dinding tanpa harus merusak dinding penghalangan. Nah, itu mungkin yang coba ditafsirkan oleh orang-orang bahwa oh mungkin saja fisika kuantum itu menjelaskan keadaan hantu gitu kan. Hantu bisa bergerak menembus tembok dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara sains loh. Karena dalam sains, khususnya fisika kuantum, itu memvalidasi itu bahwa ada partikel yang bisa bergerak menembus dinding penghalang tanpa harus merobohkan dinding tersebut gitu. Pertanyaannya, hantu itu terbuat dari apa coba? Apakah dia tersusun dari 16 atau 17 partikel elementer dalam fisika model standar fisika partikel atau enggak? Apakah dia muon, neutrino, neutrino tau atau apa gitu, elektron atau apa? Unsur penyusun hantu ini kan nggak jelas gitu. Makanya ya agak membingungkan juga kalau mereka menghubungkan itu. Kalau misalnya hantu itu memang benar-benar ada dan tersusun dari partikel elementer, maka kita bisa mendeteksinya melalui alat-alat detektor ini sains kan yang ada saat ini kan. Tapi kenapa kita tidak bisa mendeteksi itu? Oke. Ya mereka Aku ujung-ujungnya tidak ada gitu. Aku mungkin pertanyaannya kayak ini kan kita kayak punya dua dunia yang berbeda ya antara dunia Newtonian katakanlah kayak gitu ya, dunia gede, Hmm. dunia yang kita alami sehari-hari dengan dunia mekanika kuantum gitu. Dan Hmm. events, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia kuantum itu kan nggak kita alami ya di dunia eh, Newtonian kita, di dunia yang kita alami sehari-hari gitu. Saya pengen tanya kayak adakah batasan di antara keduanya gitu loh sampai atau ada nggak sih suatu fenomena yang suatu kejadian yang dia tuh terjadi di dunia kuantum tapi dia juga mungkin bisa terjadi di dunia yang besar yang kita alami sehari-hari gitu loh. Soalnya ini kan kayak dunia yang sangat-sangat berbeda gitu loh. Um, Kalau itu saya bisa jawab dengan melihat fenomena atau aplikasi langsung dari fenomena kuantum kan. Jadi dari fenomena kuantum itu kita bisa bawa sampai kita buat teknologi-teknologi yang ada saat ini sehingga kita bisa nikmati sampai saat ini kan kayak teknologi-teknologi modern seperti laptop, komputer dan lain sebagainya. Itu kan
lahir dari fisika kuantum. Dari fisika kuantum kemudian kita bisa aplikasikan itu ke dalam dunia makroskopis yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengenai fenomena fenomena kuantum yang terjadi di dunia kuantum, tapi terjadi juga dalam realitas kita, itu saya belum belum menemukan atau mungkin saya kurang baca atau apa ya, pengetahuan saya terbatas juga. Tapi sejauh pengetahuan saya, fenomena yang terjadi di dunia kuantum itu hanya terbatas di dunia kuantum, misalnya quantum tunneling, dualisme gelombang partikel, kemudian apalagi superposisi, artinya elektron punya bisa menempati beberapa keadaan sekaligus ya, itu fenomena superposisi. Kemudian dualisme gelombang partikel, elektron bisa bersifat gelombang sekaligus partikel. Kemudian quantum tunneling, partikel bisa menembus dinding tanpa harus merubuhkannya. Kemudian ada quantum entanglement, di mana ada keterhubungan gitu antara dua partikel yang awalnya satu, kemudian dipisahkan, saling terhubung dengan kecepatan cahaya kan, tanpa harus ini gitu. Uh, ya, fenomena itu hanya terjadi dalam dunia kuantum karena seperti yang saya katakan tadi, ketika semakin besar sebuah objek itu hilang itu fungsi gelombangnya tuh, yang disebut sebagai quantum decoherence tuh. Jadi sifat gelombangnya itu semakin hilang seiring dengan membesarnya sebuah objek itu. Jadi sampai saat ini saya belum mengetahui apakah ada fenomena dalam dunia kuantum yang memang terjadi juga dalam dunia kehidupan sehari-hari. Kalau terjadi ya benar itu, kayak kita bisa berjalan menembus dinding tanpa harus merubuhkannya kan. Dan itu bisa, waduh, luar biasa tuh. Kita harus bisa menyusun kembali apa namanya dinding atau membuat material-material yang ini kan tahan terhadap ini kan. Dan sampai pencuri masuk dengan menggunakan efek quantum tunneling misalnya kan. Itu kan Itu jadi repot juga kan. film-film Marvel itu kayak betul-betul terjadi. Iya, iya, betul ya. Tapi itu kan melanggar hukum-hukum fisika juga kan. Ya. Tapi ya namanya juga film. Ya kita Nah, nikmati saja gitu. nah, but how do we know that hukum fisika yang kita kenal sekarang tuh nggak bakal berubah? Maksudnya gini loh. Saya pernah dengar tuh kayak dulu sebelum Einstein itu fisika tuh udah mau dianggap tamat kan. Bahkan ketika ada orang yang mau ngambil fisika tuh kamu dibilang kayak kamu ngapain sih, fisika tuh udah mau tamat gitu loh. Kita udah menemukan gravitasi dari Newton, kita udah menemukan electricity dari Michael Faraday, kita udah menemukan nuklir lemah dan nuklir kuat gitu loh. Fisika tuh udah mau habis ya, udah mau tamat gitu. But then Einstein datang dan menghancurkan semuanya gitu loh. Dan dia Bukan Einstein sih, tapi Bohr ah dan ya, Schrödinger dan kawan-kawan tuh. Max Bohr, Heisenberg kan, ya. Heisenberg terus Max Born dan lain Niels Bohr, sorry, bukan Max Bohr tapi Niels Bohr terus Heisenberg dan kawan-kawannya itu datang dengan ide mengenai probabilistik kan, Yes. bahwa kan sebelum itu kan namanya deterministik kan, hukum-hukum alam itu deterministik lah yang sudah ditetapkan. Ketika kita punya bola, kondisi awal dari bola kita ketahui, misalnya variabel-variabel seperti kecepatan, momentum, ataupun posisi dari objek yang kita lempar kita ketahui, maka kita bisa prediksi itu kapan dan di mana secara teoritis ya, kapan dan di mana bola tersebut bisa jatuh gitu. Yes. Tapi But ya, maaf saya potong ya. But ya, ya, termasuk Einstein gitu ketika Newton bilang bahwa space and time itself absolute gitu kan. oh Tapi benar, kan make sense Einstein ya. bilang bahwa ya no, space time itu bukan dua hal yang berbeda tapi itu menyatu dan dia tuh tidak Benar. absolut gitu loh. Ya, Dan relatif kan. ya, dan dari sini saya bisa bisa mengambil inference, bisa menyimpulkan bahwa how do we know bahwa hukum-hukum yang kita kenal sekarang itu juga mungkin di masa depan akan ada Niels Bohr baru, mungkin di masa depan akan ada Ya, Einstein baru gitu loh, yang tiba-tiba ya, mengubah semua fisika yang udah kita ketahui iya, sekarang. benar. Saya percayakan hal itu sih. Artinya sains itu terus berkembang kan. Teori yang hari ini kita anggap paten bisa menjelaskan segala hal yang ada di sekitar kita. Ternyata 2 atau 3 abad kemudian itu bisa saja ada teori baru yang mampu menjelaskan fenomena alam lebih baik daripada teori-teori yang ada saat ini. Makanya dalam sains itu semakin bagus sebuah teori, itu semakin bagus juga untuk dijatuhkan atau dicoba cari celahnya gitu. Karena kalau kita bisa mencari celah kesalahan dari teori tersebut, itu makin membuat ilmu pengetahuan terus berkembang, terus nama kita makin boom kan gitu kan.
Einstein kan terkenal itu salah satunya juga karena dia mengoreksi teori gravitasi Newton kan. Yang gravitasi itu adalah tarikan antara the attraction between two objects. Ya, Kemudian Einstein space came sama along and said, came along and said that gravity is not the attraction between the two objects, but instead gravity is the curvature between space time gitu. Jadi ya gitulah. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan pengetahuan kita tentang fenomena alam juga terus berkembang kan. Dan bisa saja ke depan orang bisa membuat teori atau memformulasikan hukum-hukum baru yang memang kompatibel dengan fenomena alam yang akan datang gitu. Dan itu sah-sah saja dalam dunia sains sih. Dan itulah menariknya sains gitu. ya. Dinamika itu yang membuat sains itu menarik. Bukan misalnya, mohon maaf ya, kita bukan menyinggung agama, tapi segala sesuatu yang sudah dihubungkan dengan agama misalnya, maka tidak akan berkembang tuh. Misalnya dulu seandainya Newton mengatakan bahwa benda yang jatuh itu karena Tuhan misalnya, ya habis barang-barang. Tidak akan ada yang menemukan gravitasi. Ataupun fenomena gerhana matahari. Orang-orang dulu percaya bahwa ada serigala yang memakan itu. Karena ya sudah, orang percaya begitu saja. Tapi kan ilmu pengetahuan berkembang, orang-orang kemudian mencoba mencari alternatif penjelasan lain yang lebih mungkin. Yang pada akhirnya kita sampai di era saat ini gitu. Berkat apa? Berkat sains gitu. Oke, Bang, ini adalah percakapan yang paling menarik buat saya. Eh, kalau boleh satu pertanyaan lagi, Bang. Kalau boleh, ini saya tahu Boleh, boleh. udah 1 jam ya, tapi masih ada. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Saya tuh sangat mengenai Einstein tadi ya, saya sangat kayak amazed gitu, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa space itself melengkung gitu loh karena gravitasi. Bagaimana dia bisa membayangkan itu gitu loh. Saya susah membayangkan bagaimana dia bisa end up to conclusion like that gitu. Nah, dalam fisika, beberapa fisikawan bahkan Lawrence Krauss, Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, itu mereka kan kayak ini ya, kayak betul-betul kayak memandang sebelah mata pada filsafat. Itu filsafat itu salah satu bahasan saya di channel YouTube ya. Eh, Oke, sekarang mungkin saya bakal tanya kayak sama Bang Muin. Bang Muin setuju tidak bahwa atau bagaimana pendapat Bang Muin? Apakah filsafat itu sudah mati? Wow, Wah, that is intriguing question. Well, bagi saya terlepas dari fisikawan-fisikawan terkenal tadi ya, Lawrence Krauss, Neil deGrasse Tyson, terus siapa lagi itu, Stephen Hawking. Bahkan even Stephen Hawking was jokingly say that philosophy is dead, right? Jadi filsafat tidak mampu membantu kita dalam mengirimkan gambar via Bluetooth atau via WA dan lain sebagainya kan. Yang bisa membantu kita ya sains gitu, teknologi sains yang melatar belakangi teknologi yang ada kan. Tapi gini, bagi saya filsafat itu masih relevan dalam konteks sains ya, karena ada beberapa kerangka dalam filsafat yang membantu sains itu berkembang, tumbuh dan berkembang gitu. Salah satunya filsafat mampu memformulasikan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang bisa menjadi basis bagi sains gitu. Misalnya sains itu sedikit banyak berkembang karena ilmuwan asking the right question, ya kan? Misalnya Newton dulu menemukan hukum gravitasi, salah satunya itu karena he was asking the right question. He said that he asked that if an apple fall, does the moon also fall, right? Itu yang sering digembor-gemborkan juga oleh Michio Kaku dalam setiap podcast. Dan itu yang menjadi landasan ditemukannya hukum gravitasi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan filosofikal, pertanyaan-pertanyaan yang paling fundamental yang membuat ilmu pengetahuan terus berkembang gitu. Jadi ilmuwan bertanya tentang kenapa, what's going on, atau what happened before Big Bang gitu kan. Itu pertanyaan filosofikal, pertanyaan scientific. Dan itu yang menuntut curiosity bagi para ilmuwan untuk mencari tahu lebih jauh fenomena apa yang terjadi sebelum Big Bang gitu. Bukan dengan memasukkan entitas-entitas gaib yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah apapun gitu. Hanya memperkenalkan entitas misterius yang ya kita sendiri saja
mendefinisikan entitas itu sesuai kehendak kita kan. Bagi orang yang tidak percaya itu ya hancur definisi kita kan. Itu sih. Ya, saya sangat setuju dan sangat senang dengan jawaban Bang Muin gitu. Soalnya tadi saya agak seujon bahwa ini kayaknya Bang Muin kayak agak sedikit scientism sih. Kayaknya Bang Muin agak sedikit anti Enggak. filsafat ya. Tapi enggak ya. Enggak. Iya. Saya tertarik dengan filsafat juga sih sebenarnya. Karena kan diskusi, mulai dari diskusi waktu S1 dulu kan. Saya kuliah di salah satu kampus di Makassar dan kita sering berdiskusi tuh yang seperti di awal saya bilang. Kita selalu diskusi tentang sains, filsafat, sedikit politik dan wanita juga ya. Itu. By the way, wanita itu adalah salah satu makhluk misterius di alam semesta ya yang belum Yes. dipecahkan oleh sains. Yes. Ah, jadi Bercanda, bercanda. jadi maksudnya Bang Muin tuh membicarakan wanita bukan sebagai dalam tanda kutip bukan bukan untuk mengobjektifikasi wanita ya amit-amit Bukan, ya bukan. dibilang No, no, enggak no. ya no. No, 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 not at all, not at all. Kita kan bahas tentang misteri, hal-hal yang sifatnya itu misterius dalam semesta kan. Ya, Seperti Tuhan, Tuhan dan cinta juga itu kan misterius kan. Dan hal-hal yang misteri itu menjadi topik yang sangat hot untuk dibahas. Itulah kenapa Tuhan dan cinta itu selalu menjadi topik yang hot dan masih relevan dibahas sampai saat ini kan. Karena misterinya itu. Ketika misterinya oh, hilang, itu hilang juga ininya, intriguingnya, menariknya dia, ya yes, kan? Makanya magic is called magic before we know the secret, kan? yes, I get it ya saya Ya, paham. ya, Saya paham bahwa yes maksud Bang Muin itu ada banyak sekali misteris yang bisa kita obrolkan seperti Tuhan awal mula alam semesta termasuk wanita ya karena wanita juga ada bagian dari misteri. Oke, Bang Muin, oke, ya. makasih banget udah tampil di channel YouTube saya dan sampai jumpa. Saya mesti tutup YouTube ini. Terima kasih. Thank you, Thank you. thank you for having me. So, It is such an honor for me to, to talk with you. yes, an honor for me. Thank you.